Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu Anda sehat, bismillah. Yang kami harapkan Anda selalu sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Meski dalam kondisi saat ini cuaca tidak menentu, terkadang hujan, terkadang angin, dan beberapa tempat di wilayah Sumatera juga, kami turut berbelasungkawalah atas musibah yang dialami warga dari Aceh, kemudian Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa setia podcast Harmoni TVRI Sumatera Selatan, selalu kami menampilkan yang memberikan edukasi, memberikan motivasi dan sifatnya memberikan semangat bagi Anda untuk terus mengejar impian. Tema kali ini adalah meraih impian. Dia seorang belia ya, baru berusia 28 tahun. Tetapi dia meraih mimpi sejak kecil di tengah keluarga yang bukan merupakan pelaku seni atau entertain. Artinya kemauan dia sendiri. Justru dia tinggal di daerah perairan di Sumatera Selatan. Kami sudah kedatangan tamu yang istimewa di podcast Harmoni kali ini. Kita sambut dan kita sapa Rahyuni. Assalamualaikum. Halo, Yuni. wabarakatuh. Apa kabar? Pasti Alhamdulillah. sehat ya. Sehat. Kalau tidak sehat tidak bisa hadir ke sini. Tentunya. Kita mengambil tema meraih mimpi, tapi sebelum ke sana saya mau tanya dulu nih. Usia berapa sudah menggandrungi dunia entertain khususnya musik ini? Oke. Kalau menggandrungi dunia musik itu dari mulai tamat SMA. Tepatnya di tahun 2016. Kalau yang ditekunin. Ya, sejak itu kenal musik genre apa? Dangdut ya? Dangdut. Kenapa tertarik dengan dangdut? Karena dari kecil itu sudah dibiasakan diputerin musik-musik dangdut kayak gitu loh Bang. Oh, dari tetangga. Iya, dari TV rumah juga, mama sama abah itu Kabarnya selalu. Anda tinggal di daerah perairan Iya ya? betul. Di mana? Di Desa Upang Marga, Air Saleh. Air Saleh. Mungkin warga Air Saleh bisa disapa lewat podcast ini. Halo, wong kita galau, wong doson, pacak tentunya. Pasti nonton podcast nanti ya. Insya Allah Nanti nonton galau-galau. diinformasikan kepada mereka. Siap. Nah terus ada keinginan untuk menjadi penyanyi memang sejak kecil. Lebih tepatnya kayak tidak terpikirkan bahwa bakal jadi terjun langsung jadi penyanyi. Nah kemudian di usia berapa Anda terpikirkan untuk misalnya kenapa orang bisa menyanyi sampai ke dapur rekaman, kenapa di layar televisi orang bisa bernyanyi, nah sejak kapan itu? Kalau dari aku kecil kayak SD itu suka nonton video klip atau PCD lah. Yeah. PCD Bang, kan kayak ada penyanyi-penyanyi senior kayak Ikke Nurjana, Rita Sugiarto, Elvi Sukaisi, Wawa Marisa. Nah dari video klip yang kita tonton di TV, kayak aku tuh senang melihat dianya memperagakan gestur cara bernyanyi gitu. Ya akhirnya kepengen. Dari situ kayak kepengen, kayak mana kita bisa berlaku kayak gitu di TV gitu. Ya, kemudian ada informasi juga ketika itu Anda memberanikan diri melangkahkan kaki meninggalkan desa. Kemana waktu itu? Aku dari tahun 2016 tamat sekolah itu langsung merantau ke Palembang. Kota Palembang. Memang ada keluarga di sini? Nggak ada sama sekali. Tinggal di mana waktu itu? Jadi awal ke Palembang ngekos. Iya. Diizinkan orang tua? Sebenarnya nggak diizinkan. Jadi ceritanya itu Bang, dari awal aku mau keluar dari kampung aja tuh, pas sekolah SMA, abah sama emak tuh kalau di kampung manggilnya nggak mengizinkan untuk keluar dari kampung. Kayak lebih tepatnya karena di kampung tujuannya aja. untuk apa? Di usia ini merantau mau bekerja Anda, tapi keinginan Yuni disampaikan ke orang tua tuh ingin meraih apa sebenarnya ke Palembang? Awalnya lebih ke kayak mau cari uang untuk kuliah. Oh gitu. Jadi sambilan kerja, cari kerja, kemudian ngekos, dan sambil mencari-cari informasi di mana kegiatan yang ada kegiatan tentang dangdut kayak gitu. Oh gitu. Iya. Bukan mencari kegiatan di mana ini loker lowongan kerja, enggak. Enggak. Kepikirnya untuk bergabung di
musisi-musisi atau penyanyi gitu. Iya betul. Dulu ada komunitas dangdut tahun 2016. Komunitas dangdut. Iya, Dangdut Fans Club Palembang. Oh, Dangdut Fans Club. Iya. Yang saya dirikan waktu itu. Iya, tentunya Abang sendiri langsung. Dari situ Ya, juga kan. Anda bergabung di situ. Iya. Iya. Dari situ pada waktu itu sambilan mencari kerja posisinya, sambil mencari kerja Padahal sambil kan mencari teman. sering dieliminasi, sering di jauh kan enggak Iya, bagus kan benar. nyanyi. Dari situ Tapi yakin kayak percaya diri aja lah. saya harus bisa. Oke, kemudian kuliah. Kemudian kuliah tahun 2000. Kalau kuliah itu 2018, lebih Setelah- tepatnya kerja dulu di 2016. Kerja di mana waktu itu? Aku kerja di ada PT Di perusahaan swasta. perusahaan swasta. Sambil waktu itu langsung kuliah. Enggak. Lebih tepatnya kayak kerja dulu sambilan Cari cari uang. uang tambahan Oh. untuk kuliah. Berapa saudara sebenarnya? 7. Aku tujuh saudara. Jadi ditinggalkan keluarga-keluarga yang ada di Air Saleh tadi Iya. ya, merantau sini. Dan kemudian itu disupport biaya dari orang tua nggak kuliah dulu? Awalnya sih kan aku kerja sendiri 2016. Dari 2018. Nah, 2016 kan 16 kerja. lu kerja. Iya. 2018 aku baru masuk kuliah, Pi. Karena kerja dulu. Kerja ke sana, merantau ke sana dari Palembang. Kemudian pernah sempat pindah ke Belitung juga tahun 2017. 2 tahun aku kerja itu udah merasa kekumpul biaya untuk kuliah, baru aku masuk kuliah. Jadi memang tidak mengharapkan bantuan dari orang tua lagi untuk Sebenarnya orang tua pastinya selalu ingin membantu kan, pastinya kayak ingin memberikan yang terbaik untuk anaknya. Cuman sebagai anak kita sadar kayak orang tua kita juga tidak berkecukupan kan. Jadi kayak inisiatif sendiri untuk mencari uang untuk biaya kuliah tadi. Dan akhirnya setelah kuliah berjalan selesai, sempat tidak ada halangan kuliah terus. Banyak. Justru malah banyak hambatannya. Jadi aku kuliah tahun 2018, bahkan sempat stop out dan Kenapa baru-baru stop ini out? diselesaikan. Banyaklah problem yang buat Terbentur masalah biaya. salah satunya biaya, salah satunya juga drop semenjak Abah meninggal. Oh. Anda ketika itu merasa bersalah mungkin, berdosa mungkin ninggalkan Abah ya? Iya. Sebenarnya awalnya sih iya, kayak pasti sebagai seorang anak ngerasa bersalah. Karena aku tipikal anaknya kan suka traveling, suka merantau. Itu pun bukan karena sekedar jalan-jalan biasa, tapi aku mencari jati diri di mana aku bisa memperluas circle, memperluas pengalaman. Jadi aku kesana kemari kayak misalkan mencoba sesuatu baru, kayak entah terjun ke dunia entertain, kayak menjadi talent kayak gitu. Kemarin juga sempat syuting kan di MNC TV. Iya. Saya juga mendapat informasi awalnya juga Anda bergabung di grup tari India ya. Iya betul. Saking ingin mencari jati diri. Iya, jadi aku tuh tipikalnya memang suka hobi yang seni. Jadi Pertama hobi alhamdulillah. seni, kedua hobi tantangan-tantangan. Iya, benar. Menantang ya. Jadi alhamdulillahnya tadi apapun yang jadi hobi aku tadi kebetulan menghasilkan. Ibu masih ada? Ibu masih ada di kampung. Mensupport dia dengan apa yang disandang sekarang, predikatnya seorang Aryuni pekerja entertain? Sangat mensupport. Jangan Karena dia tahu walaupun awalnya suka dilarang untuk pergi-pergi, karena aku anaknya nekat, tahu-tahu pergi sendiri, tahu-tahu udah pindah di kota mana gitu. Jadi kayak gitu. Jarang ketemu ibu ya? Jarang, kayak misalkan kalau pulang pun dalam 3 hari, Pulang ke paling lama 3 hari. Oh. Selebihnya tinggal di kota Palembang. udah punya kediaman sendiri. Iya, alhamdulillah. Hasil dari situ ya. Iya benar. Nah, waktu itu ketika Anda ini selesai kuliah tapi Anda menamatkan kuliah dulu baru bergabung di grup-grup musik ya. Betul. Gitu ya. Apakah tidak ada keinginan dengan disiplin ilmu yang Yuni ambil untuk bekerja lebih
katakanlah lebih memiliki masa depan misalnya Iya. di perusahaan swasta atau mencoba untuk menjadi seorang CPNS gitu. Iya. Nah, jadi itu karena dari tahun 2016 tadi aku pernah punya pengalaman bekerja. Jadi dari situ aku tahu rasanya kerja sama orang gitu loh. Kenapa? Aduh, aku kalau ceritainnya kayak kalau ngingat masa lalu tuh suka sedih lah. Dulu 2016, aduh nggak apa-apa ya, maaf ya. Dari 2016 itu kan kerja sama orang lah kan. Jadi kayak tahu lah rasanya diperintah orang. Kayak merasa kayak gini banget kerja sama orang. Jadi semenjak dari 1 tahun lah aku kerja itu, semenjak dari situ memutuskan bahwa setelah aku kerja kayak gini aku bakal berusaha untuk tidak bekerja lagi sama orang. Oh, menjadi manajemen pribadi sendiri. Iya, entah aku usaha kasarnya itulah ya Bang, kalau walaupun cuman kita penjual gorengan ya, Iya, yang penting itu usaha sendiri kayak Benar, gitu kan. benar. Nah, itu gara-garanya mendapatkan perlakuan lah dari kepala toko gitu kan. Oh gitu. Oh, di Belitung kerja di toko. Tapi bukan pas di Belitung, di Palembang. Oh, di Palembang. Dulu. Di Belitung itu pun memutuskan pindah ke kota Belitung itu karena dapat perlakuan di tempat pekerja yang di sebelumnya tadi. Jadi aku Dari sini memutuskan pindah ke Belitung untuk mencari suasana baru, ternyata masih juga diperlakukan. enggak. Kalau pas 2017 di Belitung itu karena kerja sama kakak ipar sendiri. Oh. Iya, tapi dari situ juga karena sebelumnya 2016 kan udah ikut komunitas dangdut ya, Bang ya. Nah, jadi 2017 karena sambil kerja jadi admin di perusahaan kakak ipar sendiri, alhamdulillahnya. Jadi bisa sambil terus melanjutkan hobi tadi yang Oh, sempat gitu. tertinggal di tahun 2016 kan di Palembang tadi. Kayak gitu. Pahit sebenarnya perjalanan untuk meraih mimpi ya, tetapi Anda tetap optimis Iya. bahwa suatu saat nanti orang akan melirik saya, begitu konsepnya. Benar. Kayak kalau dipikirkan itu di sisi lainnya kayak alhamdulillah ya punya bakat yang apapun yang kita lakukan bisa jadi penghasilan. Jadi jatuhnya bisa meringankan beban orang tua tentunya kan. Tapi di sisi lain sedihnya itu pas lagi merantau di Belitung ya, Bang ya. Pas lagi merantau di Belitung, siang kan kerja, malamnya itu langsung nyambung nyanyi. Aku sengaja cari ikut orkes di daerah Belitung itu. Oh. Jadi setiap pulang nyanyi kan perjalanannya kan suka jauh-jauh lah. Setiap selama di perjalanan itu suka nangis. Di mobil itu suka senderan kayak gini. Oh ya Allah, jauh nian aku nyari duit nyanyi kayak Iya, gitu dari pikir nyanyi. situ kan. Sementara orang tua jauh di Palembang. Jadi terpikirnya di Iya, situ. aduh. Kalau flashback kayak sedih ya jadinya Iya, ya. tisu, kebenaran tisu nggak ada juga ini nih. Nah, kemudian Anda kan sempat ke TV nasional, TV swasta nasional. Iya, benar. Saya lihat. Heeh. Ajang Talent. pencarian bakat ya. Iya. Nah, itu Anda terobos sendiri atau melalui rekan? Nah, itulah untungnya kita jadi yang berani untuk keluar dari suatu tempat tadi. Iya, hijrah katakanlah ya. Dengan aku yang suka pergi ke sana kemari, yang awalnya cuma traveling, dari situ kan memperluas circle teman, relasi. Yang membuat aku sampai pada titik diajak syuting. Awalnya kan iseng-iseng lah casting. Kata temanku, ada temen aku di Jakarta. Ayo kita ikut casting gitu kan. Oh. Casting apa? Tahu nggak acaranya apa? Take Me Out. Oh. Yang cari jodoh itu kan, Oh Bang. iya. Dari situ pun aku kayak, aduh, mana posisi aku belum nikah. Di usia aku yang sekarang yang memang di kampung tuh ditunggu-tunggu kan. Kapan kabar aku nikah, karena seumuran aku di bawah itu udah banyak yang nikah. Aku Iya, pun, kalau di Iya. kampung kan usia sudah ketuaan ya. Jadi ikut acara itu tuh aku takut orang kampung kayak mikir, ya Allah segitunya cari jodoh jauh kali dia Iya, ke iya, Jakarta. iya. Padahal yang sebenarnya itu kan cari rezeki, cari uang, cari penghasilan. Karena acara itu kan kita dibayar per episode. Oh. Iya. Di balik itu ya. Benar. Jadi dari pengalaman itulah kemudian berani tampil. Jadi Berani karena tampil. itu. Nah, waktu itu udah terpikir lo mau jadi, ini kan dihadapkan dengan dua pilihan, mau fokus sebagai seorang penyanyi atau seorang dari pemain sinetron, karena kabarnya ada isu-isu dari hasil dari acara itu sendiri diambil untuk menjadi bintang sinetron.
Iya betul. Kayak sebenarnya acara itu tuh untuk batu loncatan. Untuk Hmm. batu loncatan kita yang mau awal berkarya, berkarir. Mm, 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 mm. Jadi Iya, jadi maaf minta tisunya dulu. iya. Jadi kayak Jadi semua yang Anda lalui ini untuk meraih mimpi yang satu itu. betul. Nah, akhirnya pulang ke Palembang bergabung dengan musik ya, bergabung dengan musik. Nah, di situ banyak juga kan tantangan, Iya, begitulah. iya kan? Dari grup ini banyak tantangan pesaing-pesaingnya Benar. menghadapi. Bagaimana Anda menghadapi ujian atau tantangan-tantangan seperti ini? Iya, kalau menurut aku pribadi Bang, yang membuat kita bertahan di dunia entertain itu di tengah banyaknya persaingan yang mungkin penyanyi lain lebih bagus suaranya atau lebih cantik orangnya, yang membuat kita bertahan di dunia entertain itu satu, attitude nomor satu. Oh gitu. Karena attitude itu membuat kita jadinya orang banyak yang senang, jadi di situ memperluas rezeki kita kayak gitu. Waktu aku pun belajar pengalaman dari pas syuting di MNC TV. Kalau aku kasih bocoran kayaknya gak enak lah juga lah ya. Jadi sebenarnya yang membuat kita bertahan di beberapa episode itu juga selain karena bakat, kemampuan, juga karena attitude. Attitude. Jadi intinya untuk teman-teman yang lainnya Ya. juga kita harus mempertahankan attitude. Di situ kan kemampuan tidak menjadi modal utama. Ketika kemampuan yang kita jual tetapi attitude kita Bad. tidak kita jaga, ya Betul. tetap aja panitia ataupun yang para Iya betul. pelaku pembuat acara itu sendiri, produsernya Iya, katakanlah, betul. melengsarkan kita. Nah, sekarang di mana stay-nya? Aku sekarang stay-nya di perumahan ada di Gandus, Katakanlah di Palembang. grup-grup musiknya. Oh, maksudnya ini musik. Aku sekarang bergabung di ini orkes New Person. New Iya, New Person. Person. Wah, luar biasa ini. Sedang naik daun itu. Alhamdulillah. Anda bisa ke sana, ini kan suatu nilai tambah nih. Saya dengar-dengar di lapangan juga sekarang ini para penyanyi-penyanyi, khususnya biduan, sedang melirik ini. Melirik. Siapa tahu saya diajak, siapa tahu saya dikontrak. Iya. Kabarnya juga dia memperlakukan untuk kontrak ya. Tidak Iya. seperti musik-musik lain, Anda ikut, kemudian ada fee-nya setelah show, tidak ada kontrak di situ. Iya. Anda bisa ke situ gimana? Ini suatu keberhasilan sebenarnya. Mm-mm. Kalau di daerah-daerah tertentu seperti daerah-daerah Jawa ada musik-musik tertentu yang sulit untuk seorang biduan atau penyanyi ikut di grup musik itu sendiri. Iya. Nah, di Palembang Sumatera Selatan ini New Person itu sulit untuk menembus ke sana katanya. Iya. Betul. Ceritakan sedikit dong jalannya gimana. Siapa tahu teman-teman Anda ikut jalan Anda menuju ke New Person. Iya, jadi awal bergabung di New Person itu kemarin pas launching. Oh gitu. Pas launching ada launching kan, ini grup musik lama udah sekitar beberapa tahun, 5-6 tahun. Dulu Person kan namanya. Iya, Person musik kan. Sekarang di-upgrade menjadi New Person musik biar jadi ada gebrakan baru, Karena penampilan manajemen baru ya? Iya, betul sekali. Jadi dari situ, dari launching itu, karena kami awalnya cuma bantu untuk mengisi di acara launching, mungkin karena ownernya tadi melihat penampilan kami, aku sama rekan aku tadi kayak bagus, jadi dari situ langsung ditawarin untuk bergabung ke musik itu. Iya, dan waktu dekat juga akan saya dengar New Person akan membuat gebrakan, membuat suatu studio rekaman dan menghasilkan karya-karya mereka sendiri ya. Betul sekali. Saya kalau di dunia entertain ini selalu mengikuti. Itulah sebabnya saya meminta Anda untuk menjadi bintang tamu terhormat di sini di podcast Harmoni, karena saya tahu betul perjalanan Anda menuju meraih mimpi itu tidak mudah. Sempat ketika Anda di sini, Abah dalam keadaan sakit, gimana membagi waktu melihat Abah kah, ataupun aku harus meninggalkan ini gitu kan, rintangan ini ya. Ini memberikan motivasi sendiri bagi teman-teman pelaku seni. Jangan pernah Anda bermimpi tetapi Anda takut untuk melangkah. Rahyuni salah satunya adalah wanita ini sebenarnya gadis cilik yang meninggalkan tanah kelahirannya hanya untuk meraih mimpi. Nah, lalu kedepannya apa yang sudah Anda terpikirkan atau untuk selamanya stay
di grup musik ini menjadi seorang penyanyi, karena penyanyi panggung itu kan usianya terbatas. Iya, betul. Kalau 50-an lagi kata Palembang tuh tidak laku lagi. Nah, mungkin ada wacana ke depan Iya. yang mimpinya belum tercapai. Kalau untuk saat ini sih posisinya aku sedang menjalanin aja sih Bang. Berjalan. Berjalannya waktu. Kalau soal untuk nyanyi, ya mungkin penyanyi itu ada masanya ya, Ada batasnya. Ya, tapi kalau untuk yang namanya kita hobi kan, entah walaupun tidak di person lagi, Iya, di rumah. nah di rumah. Nah, oleh sebab itu juga kan tadi ini person ini sedang ada gebrakan mau merilis single lagu untuk personil pribadi kayak gitu kan. Jadi mungkin siapa tahu insya Allah ada rezekinya kan dari single itu bisa naik gitu kan. Jadi kita bisa lebih tetap bertahan di dunia entertain, di dunia musik dangdut tentunya. Jadi untuk sekarang ini tujuannya tetap akan bertahan di dunia entertain. Iya. Gitu ya. Tetap aja menjaga. Tapi kabarnya masih single juga ya. Bener. Iya. Aduh, kalau soal itu mah jangan ditanya. Ini dimimpikan nggak nih dapat pasangan yang ideal, yang menurut kategori Yuni. Ini kan harus mimpi ini kan harus diraih juga. Iya. Kalau sekarang di fase usia sekarang sih lebih tepatnya nunggu aja ya. Nunggu ya. Nunggu Karena aja kalau Bang. pulang inilah kenapa Rahyuni ini sekarang nih akhir-akhir ini jarang sekali pulang ke Kampung. desa. Kenapa? Pulang kampung. Salah satunya Karena ditanyain ya. Iya, betul sekali. Menghindari pertanyaan semacam itu. Tapi bukannya takut, cuman lebih ke kayak ya menjaga mental lah. Iya, harus lebih selektif ya. Iya. Oke Yun, kita beralih ke tema. Nah, tantangan yang Anda hadapi saat ini, berapa banyakkah di dunia entertain? Tantangan apa saja yang menurut Anda berat untuk dilalui? Bagi seorang penyanyi panggung katakanlah sekarang. Kayak satu mempertahankan kualitas lah, mempertahankan kualitas. Kadang kan namanya juga ini ya persaingan di dunia entertainnya, ada banyak yang penyanyi yang lebih bagus tadi. Jadi itulah modal aku yang penting aku bagus attitude. Jadi insya Allah dimanapun kita selalu diajak untuk bekerja sama gitu kan. Image. Tentu jaga image di tengah masyarakat seorang biduan itu bagaimana? Kalau soal image, iya, kebanyakan orang menganggap biduan ini sebenarnya kayak sepele lah ya, rendah kayak gitu kan. Tapi ya menurut aku ya biduan nih mau sekelas artis pun tetap bakal dipanggil biduan kan kalau kata saya. Iya, tergantung pada individu. Iya, tergantung pada individu. Karena di tengah lapangan ini karakter manusia atau karakter penonton kan lain-lain. Ada yang memang dia mendekati sekedar memang gemar dengan suara kita. Ada yang mendekati kita dengan jahil katakanlah ya. Iya. Yang membedakan kita pada itu apa coba Bang? Prinsip. Ya, prinsip. Mungkin di luar sana banyak yang dicap buruk karena sifat yang sebelumnya kayak gitu kan. Kalau kita punya pemegang prinsip, insya Allah kita bisa selalu jaga image. Iya. Jadi dengan itu kita bisa mempertahankan image kita tadi kan. Luar biasa. Jadi tetap attitude itu harus dijaga. Tetap dijaga dengan baik. Dalam waktu dekat berapa lagu yang akan dinyanyi di single kan ini? Saya dengar sudah take vokal. Betul. Untuk pertama ini sih baru satu. Mudah-mudahan doain aja bakal ada next karya berikutnya. Iya, genrenya tetap dangdut tapi dangdut. Nafasnya dangdut klasik ya. Betul. Oke. Pak Harmison ini kenapa? Saya sudah beberapa kali ngajaknya untuk hadir di sini. Saya ingin lebih dalam lagi bercerita dengan dia. Iya. Oke. Sekarang ini dalam satu grup musik ini yang harus Anda pegang agar selalu rukun ini apa? Ada konsep tersendiri nggak dari manajemennya? Kayak otodidak aja lah, itu sifat pribadi kayak menjaga silaturahmi dengan baik kayak gitu kan, jaga komunikasi, menjaga diri, ucapan segalanya itu. Jadi ringkasnya Yuni, apa yang perlu Anda sampaikan kepada
katakanlah generasi saat ini untuk ya kebanyakan dari mereka kan patah di tengah jalan, Betul, kemudian tidak mau lagi maju. betul. Kalau dari cerita Anda tadi sempat terseok-seok, sempat dibully katakanlah ya, dibully Iya. dari perusahaan, dari suatu pekerjaan, tapi Anda tetap maju. Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada mereka yang ingin juga meraih mimpi seperti Anda walaupun klasifikasinya ataupun jenisnya berbeda? Iya. Kalau pesan aku untuk remaja atau muda-mudi di luar sana yang mungkin punya hobi atau punya kemampuan yang Anda merasa mungkin atau mau dikembangkan, pertamanya harus berani keluar dari daerah tersebut, Dari zona dari zona nyaman. Karena aku perhatikan sih banyak di luar sana muda-mudi itu yang juga berbakat, yang mempunyai misalnya suara yang bagus, tapi atau tetap saja di zona nyaman. iya, kebanyakan sih nggak bisa keluar dari daerah itu karena satu faktor, entah faktor ekonomi atau tidak dibolehkan oleh orang tuanya. Menurut saya kita harus berani. Ya, Iya, kayak awalnya aku dulu tuh kayak awalnya melawan. Kita tuh tidak apa-apa menurut saya tidak apa-apa melawan untuk kebaikan, untuk kita mencari jati diri tadi. karena tadi Yuni melihat bagaimana kalau diteruskan sementara orang tua ini banyak sekali tanggungan. Ya dah. Betul. Sementara penghasilan orang tua kan Yuni sendiri yang tahu. Dan akhirnya membuahkan hasil. Alhamdulillah. Jadi berani keluar dari zona nyaman Berani keluar dari untuk zona nyaman. meraih suatu kesuksesan yang diimpikan. Betul. Oke. Rahyuni, terima kasih Anda sudah hadir di podcast Harmoni. Iya. Mudah-mudahan memberikan motivasi tersendiri bagi pemirsa yang ada di rumah, khususnya pada generasi muda ini. Sekali lagi pemirsa, demikian podcast Harmoni kami mengupas tentang perjalanan karir, meraih mimpi seorang Rahyuni yang berani dengan sangat keluar dari zona nyaman. Padahal kita sendiri tahu di hasil podcast sendiri bahwa beliau tidak beralamat di Palembang, tetapi justru di luar Palembang, di daerah perairan, merantau ke Palembang tanpa ada siapa-siapa dan akhirnya meraih mimpinya dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.